teman-teman, udah pada tahu belum bagaimana cara membaca hasil uji validitas dan reliabilitas? Nah, pertama-tama kenalkan dulu, nama saya Fazli Maulana Iksan. Dan keenam, kawan kelompok saya yaitu ada Reza Ristalia, terus ada Trisna Karisma Dewi, ada Miranda, ada Arni Arlianti, ada Reni Lisdayanti, dan yang terakhir ada Anissa. Nah, pertama-tama sebelum kita mengetahui cara bagaimana membaca hasil uji validitas dan rehabilitas, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu uji validitas dan apa itu uji rehabilitas. Nah, uji validitas itu sendiri adalah sebuah proses untuk menilai sejauh mana alat ukur seperti kuesioner, wawancara, atau tes yang telah kita lakui sebelumnya itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dalam penelitian. Sederhananya itu gini, uji validitas itu memastikan bahwa alat ukur yang tersebut tepat sasaran dan menangkap variabel yang diminati oleh peneliti. Nah, sedangkan uji rehabilitas itu untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur seperti kuesioner wawancara yang kita gunakan sebelumnya itu menghasilkan hasil yang sangat konsisten jika digunakan berulang kali. Sederhananya ini gini kawan, uji rehabilitas itu memastikan bahwa alat ukur tersebut memberikan pengukuran yang sama meskipun kita lakukan pada waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda. Setelah kita mengetahui apa itu arti uji validitas dan apa itu uji rehabilitas, kita masuk ke bagaimana cara membaca hasil uji tersebut. Nah, cara untuk membaca uji validitas adalah correlation. Itu dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu dikatakan valid. Dan jika R hitung tersebut lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Sedangkan untuk rehabilitas itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 yang dilihat pada tabel reliability analysis untuk membaca nilai Cronbach's alphanya. Dan untuk signifikansi itu jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,5. Oke. Untuk signifikansi, jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,5 dikatakan signifikan, dan sebaliknya jika lebih besar nilai sig-nya dari 0,5 maka dikatakan tidak signifikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh keenam kawan kelompok saya. Disimak ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Ristalia dengan NIM 22040200029. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan cara membacanya. Sebelumnya, mari kita mengingat sedikit tentang apa itu uji validitas. Jadi, uji validitas ini dibuat untuk melihat validitas angka per item, yang mana dari uji validitas ini kita dapat mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan itu valid atau tidak untuk dipertanyakan. Baiklah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini yang terdiri dari 10 item, dimulai dari item X1.1, X1.2 hingga X1.10, dan juga ada total item. Adapun item yang perlu kita perhatikan ini hanya dari item X1.1 hingga X1.10 saja, karena item inilah yang nantinya akan kita cari dan kita tentukan. Sedangkan total ini kan merupakan hasil penjumlahan dari X1.1 hingga X1.10, atau dengan kata lain, item X1.1 hingga X1.10 inilah yang nantinya akan dipertanyakan. Baiklah, kemudian mari kita lihat langsung pada bagian total item, atau pada tabel dapat kita lihat pada bagian penerapan SIA. Jadi ini adalah nilai untuk validitas dari masing-masing item. Untuk yang item pertama yaitu X1.1, di mana uji validitasnya adalah 0,700, kemudian untuk signifikasinya 0,000,
dan untuk N-nya 72. Untuk item X1.2 uji validitasnya yaitu 0,772. Untuk signifikasinya 0,000 dan N-nya 72. Untuk item X1.3 uji validitasnya itu 0,521. Untuk signifikasinya 0,000 dan untuk N-nya 72. Untuk item X1.4 validitasnya 0,573. Untuk signifikasinya 0,000 dan untuk N-nya 72. Begitu juga dengan item-item seterusnya hingga item X1.10 yang dapat kalian lihat sendiri uji validitas, signifikasi, dan N-nya. Artinya jika dilihat dari signifikasinya di sini bisa kita katakan sudah valid ya, tapi kita harus tetap belajar tentang validitasnya, tentang bagaimana cara mencari R-table, T-table, dan lain sebagainya sampai kita bisa menentukan dengan pasti item per item ini valid atau tidak. Karena jelas perbedaannya jauh kan, bisa kita lihat pada tabel item ini pada item X1.2 dan X1.3 yang mana untuk X1.3 itu validitasnya 0,521 dan untuk item X1.2 itu 0,772 yang mana perbedaannya sangat jauh kan. Gitu juga dengan item X1 titik berapa ini, titik 10 yang mana perbedaannya juga cukup jauh dengan item X1.9 yang mana X1.9 itu validitasnya 0,370 sedangkan untuk item X1.10 itu 0,638. Kalian juga bisa googling atau searching bahwa R-table itu bentuknya itu seperti tabel kan, namun untuk lebih mempermudah kita bisa mencarinya melalui Excel. Nah, berikut ini kita masuk ke penjelasan bagaimana cari R-table, T-table, dan yang lain sebagainya melalui Excel. Baiklah, kemudian kita masuk ke cara untuk mencari T-table dan R-table melalui Excel supaya dari hasilnya nanti kita bisa menentukan secara lebih jelas dan benar apakah signifikannya itu valid atau tidak. Baiklah, untuk mencari R-table dan T-table-nya, yang pertama yaitu kita tentukan dulu N-nya. Jadi dari data yang telah tersedia bahwa N ini adalah jumlah responden yang mana jumlah respondennya adalah 72. Kemudian DF ini adalah degree of freedom, yang mana untuk mencari degree of freedom ini caranya adalah dengan N dikurang 2, artinya jumlah responden dikurang 2. Maka karena N-nya di sini 72, kemudian 72 dikurang dengan 2 berarti 70, atau caranya yaitu dengan masukkan saja rumus bergampang sama dengan A2 ini adalah 72, N-nya tadi, kemudian dikurang dengan 2 hasilnya yaitu 70. Kemudian yaitu alfanya. Untuk mengetahui alfanya ini berapa, biasanya itu kan alfa dia menggunakan 0,01 atau 0,05. Jadi dapat kita lihat pada bawah tabel itu, di situ ada tulisan yang mana correlation is significant at the 0,01 level, yang artinya alfanya adalah 0,01. Alfa ini adalah tingkat kesalahan. Berarti jika alfanya 0,01 maka tingkat kesalahannya adalah 1%. Kemudian kita mencari R-table dan T-table-nya. Yang pertama yaitu kita cari T-table-nya dulu. Jadi untuk mencari T-table ini kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan TINV tin V
Ini merupakan rumusnya ya, jadi kita tinggal memasukkan saja rumusnya. Kemudian C2 ini adalah nilai alfanya 0,01. Kemudian kita kalikan dengan B2. B2 ini adalah DF atau degree of freedom-nya, yaitu B2-nya 70. Kemudian hasilnya dapat kita lihat yaitu 2,6479042. Kemudian begitu juga dengan R-table. Cara mencari R-table-nya juga menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan D2. D2 ini adalah hasil dari T-table tadi, D2 dibagi SQRT. Ini merupakan rumus ya. Kemudian kita kalikan dengan B2. B2 ini adalah DF-nya tadi, degree of freedom-nya. Kemudian ditambah dengan D2. D2 ini T-tabelnya tadi. Kemudian dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 0,301734404. Begitu juga dengan mencari T-tabelnya yang kedua ini sama saja. Caranya yaitu sama dengan TINV, kemudian C2 ini alfa dikalikan dengan B2, degree of freedom-nya 70, hasilnya juga sama. Dan kemudian untuk R-table-nya juga rumusnya yang kita gunakan sama, yaitu sama dengan D3. D3 ini hasil T-table tadi, D3, kemudian dibagi dengan SQRT. B2 ini degree of freedom-nya 70 ditambah D3 ini hasil dari T-table tadi, kemudian kita kalikan dengan 2. Hasilnya itu sama saja 0,301744404. Baiklah, sekarang kita telah ketahui hasil dari R-table, yang mana R-table-nya itu adalah 0,301734404, atau bisa kita bulatkan saja, R-tabelnya adalah 0,301 ya. Berarti artinya dikatakan valid jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Artinya jika validitasnya itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan bahwa itu valid. Jika lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Baik saja, langsung kita masuk ke tabel yang tadi. Untuk item yang pertama yaitu X1.1. Pada item X1.1 ini dikatakan valid karena 0,700 ini lebih besar dari 0,3017 dari R tabelnya. Kemudian untuk item X1.2 itu juga valid karena lebih besar dari R tabel, yaitu di atas 0,3017 yaitu 0,772. Kemudian item X1.3 itu juga valid karena 0,521 juga lebih besar dari 0,3017 dari R tabelnya. Kemudian untuk X1.4 juga valid, 0,573 lebih besar dari 0,3017. Kemudian untuk X1.5 ini dikatakan valid juga karena 0,590 ini lebih besar dari 0,3017. Kemudian untuk item X1.6 ini valid karena 0,738 ini juga lebih besar dari 0,3017. Kemudian untuk item X1.7 ini juga valid karena lebih besar dari R tabel ya, 0,417 nya. Kemudian ada
item X1.8 juga valid. Kemudian item X1.9 juga valid karena 0,370 juga lebih besar dari 0,3017. Kemudian yang terakhir item X1.10 juga valid, 0,638 lebih besar dari 0,3017. Maka hasilnya telah kita tentukan item-item mana saja yang valid. Jika mungkin terdapat item yang tidak valid, bisa kita hilangkan karena itu akan mempengaruhi yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Renius Dayanti, NIM 2204020022. Baik, di sini saya akan melanjutkan tabel berikutnya. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini ada 6 item X2.1 sampai X2.6. Dan juga ada total item yang perlu kita perhatikan ini dari X2.1 sampai X2.6 saja, karena item inilah yang akan kita cari dan tentukan. Untuk item pertama, X2.1, di mana uji validitasnya 0,632. Untuk signifikasinya 0,00. Untuk N-nya 72. Untuk item selanjutnya X2.2, di mana uji validitasnya 0,528. Untuk signifikasinya 0,00. Untuk N-nya 72. Untuk item selanjutnya X2.3, di mana uji validitasnya 0,778. Untuk signifikasinya 0,00. Untuk N-nya 72. Selanjutnya X2.4, di mana uji validitasnya 0,754. Signifikasinya 0,00. N-nya 72. X2,5, uji validitasnya 0,670. Signifikasinya 0,00. N-nya 72. X2.6, uji validitasnya 0,611. Signifikasinya 0,00. N-nya 72. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Next, tabel berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang correlation variabel Y. Yang pertama yaitu Y1 dikatakan tidak valid dikarenakan 0,294 lebih kecil dari R tabel yaitu 0,301. Selanjutnya Y2 dikatakan valid dikarenakan 0,751 lebih besar dari R tabel yaitu 0,301. Yang ketiga yaitu Y3 dikatakan valid dikarenakan 0,447 lebih besar dari R tabel yaitu 0,301. Yang keempat yaitu Y4 dikatakan valid dikarenakan 0,672 lebih besar dari R tabel yaitu 0,301. Yang kelima yaitu Y5 dikatakan valid dikarenakan 0,676 lebih besar dari R tabel yaitu 0,301. Yang keenam yaitu Y6 dikatakan valid dikarenakan 0,765 lebih besar dari R tabel yaitu 0,301. Yang ketujuh yaitu Y7 dikatakan valid dikarenakan 0,734 lebih besar dari R tabel yaitu 0,301. Perkenalkan, nama saya Miranda. Saya akan menjelaskan reliability yang pertama yaitu X1. Sebelum masuk ke reliability yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat.
Variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen atau terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Selanjutnya, variabel terikat. Variabel terikat atau variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasa dinotasikan dengan Y. Untuk variabel reliability yang pertama yaitu X1 yang merupakan konflik interpersonal. Itu merupakan variabel bebas. Jadi X1 dan X2 itu mempengaruhi Y yang merupakan kinerja. Selanjutnya ke tabel reliability statistik. Yang Cron-Betz alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 805. Maka dia dikatakan variabel. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan reliability yang kedua yaitu X2 yang merupakan beban kerja. Nah, jadi beban kerja ini termasuk dalam variabel bebas. Nah, jadi hubungan antara variabel bebas yang memiliki reliabilitas yang sama adalah bahwa reliabilitas yang sama menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tersebut dapat diandalkan atau konsisten dalam pengukurannya. Dengan kata lain, konsistensi yang tinggi dalam pengukuran variabel bebas menghasilkan data yang dapat dipercaya. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten dan akurat dalam analisis atau penelitian yang melibatkan variabel bebas tersebut. Dengan memiliki reliabilitas yang sama, perbandingan atau hubungan antara kedua variabel bebas menjadi lebih dapat diandalkan dan bermakna. Karena konsistensi dalam pengukuran membantu mengurangi kesalahan pengukuran dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Nah, untuk X2 itu mempengaruhi Y yang merupakan kinerja karyawan. Nah, Y itu merupakan variabel terikat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada tabel reliability statistik pada Cronbach alpha. Nah, untuk tabel reliabilitas X2, Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6 yaitu 0,746. Nah, maka dia bisa dikatakan reliable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ardianti. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan tabel reliability untuk Y. Jadi di sini reliability Y termasuk ke dalam variabel terikat karena Y dipengaruhi oleh X1 dan X2. Variabel terikat adalah representasi dari fenomena atau hasil yang diamati di dalam dunia nyata. Hal ini bisa menjadi ukuran kuantitatif atau kualitatif dari suatu yang ingin dipahami atau dianalisis, seperti kinerja karyawan, tingkat kepuasan pelanggan, atau harga saham. Hubungan variabel terikat dengan realitas adalah bahwa variabel tersebut mencerminkan atau mempresentasikan fenomena yang ada dalam dunia nyata yang ingin dipelajari, dipahami, atau diubah. Dengan menganalisis variabel terikat dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan atau mengelola fenomena tersebut sesuai kebutuhan. Nah, untuk pembacaan tabel reliability Y itu, untuk tabel reliabilitas Y, Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Jadi, maka dia bisa dikatakan dengan reliable. Begitu saja video dari kami mengenai bagaimana cara membaca hasil uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih.